Bisa, Pak. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Nak. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa, Nak? Iya, Pak, tidak apa-apa. Nah, kalau boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa nih? Saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih, Pak, sudah bersedia membantu. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu, Nak? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung, Pak. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya, Pak. Coba ceritakan kepada Bapak. Apa yang apa yang kamu rasakan saat ini, Nak? Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu mata pelajaran. Oh, apa yang membuat kamu tidak nyaman? Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar, merasa tidak nyaman. Saya berpikir kenapa ya guru matematika selalu menyindir saya di dalam kelas. Oh, menyindir. Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang, Nak. Kenapa kamu berpikir demikian? Iya, Pak. Soalnya kalau di dalam kelas Bapak itu bilang pada teman saya sambil melirik ke arah saya. Guru itu bilang kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan berhitung matematika. Jadi, kalau saya tidak ikut les, saya akan terlambat memahami materi. Oh, oke. Lalu bagaimana menurutmu, Nak? Benar juga sih, Pak, apa yang Bapak itu bilang, kalau les matematika itu sangat penting. Terus kenapa kamu tidak ikut les privat saja? Tidak bisa, Pak. Masalahnya, saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin guru tidak suka sama saya. Oh, jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan mendapat nilai yang bagus. Hambatanmu sebenarnya. Kebetulan les diadakan sore hari, sedangkan waktu sore saya harus latihan bola basket untuk persiapan lomba, dan orang tua juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bola basket karena sangat penting. Oke. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritasmu dalam hal ini? Apakah les matematika atau latihan bola basket? Keduanya penting, Pak, tapi saya belum bisa membagi waktu di saat jadwalnya berbenturan seperti itu. Oke, kalau seperti itu, bagaimana cara kamu dapat mengatasi masalah tersebut? Saya akan menemui guru matematika, mencoba membicarakan hal ini dengan guru matematika. Kalau bisa, saya mendapatkan link video atau catatan materi matematika supaya bisa saya pelajari secara daring di rumah, dan saya akan minta dibuatkan jadwal les di hari Kamis. Soalnya kalau hari Kamis saya tidak latihan bola basket. Oke, apa kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bola basketmu? Insya Allah bisa, Pak. Saya bisa memakai laptop atau HP untuk belajar. Itu bagus sekali, Nak.
Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya, Pak. Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring di hari Kamis. Wah, itu bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan ya, Nak. Tetapi jika kamu mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, maka guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan jadwal untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Kamis supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya, Pak. Terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya, nak. Kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Pak. Yo, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Ion. Apa Bapak mempunyai waktu luang, Pak, hari ini? selamat siang juga, Paras. Ada apa, Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Mohon maaf. Saya jadinya mengganggu waktunya Pak Ion nih. Oh, tidak apa-apa, Pak. Begini, Pak. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bapak Ion bisa membantu saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Masalah apa, Pak? Paras minta ceritakan apa yang sedang Paras rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Eh, Bapak ingat atau tidak ya, Pak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran, Pak, dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu, apa yang membuat Paras mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius bagaimana, Pak? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana, Paras? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh pengawas? Ya, beliau seperti keberatan gitu, Pak, waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu, bagaimana tanggapan Paras dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya ingin menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, Pak, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Paras dulu. Selama ini, apa yang Paras lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai
sumber buku di perpustakaan ya Pak, mengajak siswa untuk menonton video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Paras tidak menggunakan buku teks? Ya, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Menurut saya, siswa juga termotivasi dan mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Paras. Lalu, bagaimana hasilnya saat Paras mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakteristik siswa berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Paras, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Paras menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah Paras bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasakan kurang nyaman, saya menjadi resah, dan di rumah tuh kepikiran terus dengan masalah ini, Pak. Akibatnya pekerjaan saya yang lain jadi terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Parasmita merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman, resah, gelisah itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, Pak. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Paras tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Ras memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Oh, iya ya, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Paras bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Paras dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak. Dari apa yang sudah Paras sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Gini Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses mengajar belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks nantinya Pak dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya tetap gunakan, Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Pak Rasmita ambil sudah tepat. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega, Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu, Pak. Syukurlah
Paras sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah Paras rencanakan itu, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Lalu, dukungan apa yang dibutuhkan Paras untuk melanjutkan komitmen tersebut? Hmm, itu juga masih dalam pemikiran saya, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, guru, jadi kami bisa saling mengingatkan, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Yon untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Pak. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Ya mujibah sailin. Sama-sama, Pak. Aduh, maaf Pak Yon, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit mau mengajar dulu, Pak. Iya, Paras. Silahkan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Pak Yon. Sami-sami. Terima kasih kembali, Paras. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.